Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dosen Ibu Hajah Ike Nilawati yang saya hormati, juga kepada teman-teman seperjuangan yang saya cintai dan juga saya banggakan, izinkan saya untuk sedikit menjelaskan tentang apa sih itu teks media. Yang pertama, pengertian teks media. Teks itu adalah segala yang tertulis. Teks juga bisa disebut fiksasi atau kelembagaan sebuah peristiwa wacana lisan dalam bentuk tulisan. Media merupakan alat atau sarana komunikasi antara dua pihak yang bisa disebut perantara. Nah, yang kedua, fungsi teks media. Nah, di sini ada fungsinya nih. Yang pertama, sebagai sarana informasi kepada masyarakat. Yang kedua, membantu mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Yang ketiga, sebagai sarana untuk mendapatkan hiburan, relaksi, dan pengalihan perhatian dari ketegangan sosial. Yang keempat, sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat secara umum dan juga bagi para siswa secara khusus. Yang kelima, sebagai sarana untuk melakukan pengawasan atau kontrol sosial bagi masyarakat. Nah, selanjutnya, jenis-jenis media. Media terbagi tiga. Yang pertama, media audio yang hanya melibatkan satu panca indera, yaitu indera pendengaran. Dapat kita rasakan pada radio karena tidak bisa kita baca, tidak bisa kita lihat, tetapi hanya kita dengarkan saja. Yang kedua yaitu media visual yang juga melibatkan satu panca indera, yaitu indera penglihatan. Seperti apa contohnya? Seperti koran, majalah, baliho yang ada di pinggir jalan, seperti itu. Nah, yang ketiga ini media audiovisual, di mana media audiovisual ini media yang merupakan salah satu media kombinasi antara audio dan media visual, sehingga menjadikan media yang komplit, media yang melibatkan dua panca indera secara bersamaan, yaitu indera pendengaran dan juga indera penglihatan. Seperti contohnya seperti apa? Seperti TV, bisa dilihat, bisa dibaca, juga bisa didengar. Nah, ini merupakan contoh-contoh jenis media ya. Yang pertama ada komputer, radio, dan sampai televisi. Nah, ini adalah intermezzo di mana 58 tahun yang lalu, tepatnya 10 Juli tahun 1962, satelit komunikasi pertama di dunia bernama Telstar diluncurkan keluar angkasa. Kita bayangkan, apabila tidak adanya Telstar ini sebagai pelopor, sebagai yang pertama kali gitu kan, komunikasi diluncurkan keluar angkasa, mungkin tidak ada seperti internet, seperti sosial media, itu tidak akan ada karena satelitnya pun tidak ada, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu efek media. Efek media adalah segala perubahan manusia setelah diterpa pesan media massa. Nah, ini adalah contoh efek media yang secara tidak langsung kita rasakan walaupun kita terkadang tidak menyadarinya. Dengan adanya media, kita tidak akan terbatas oleh ruang, waktu, tempat, kapan, dan siapa di mana itu tidak akan terasa. Kita ngobrol dengan kawan kita yang di luar kota, kita ngobrol dengan kawan kita yang di luar negeri, itu tidak akan ada batasan dengan efek media ini gitu. Nah, ini juga merupakan salah satu keunggulan atau salah satu keuntungan dari adanya media komunikasi ini. Selanjutnya yaitu cara dan tips menulis teks media. Yang pertama, menulis media pada koran. Pahami koran yang akan dituju, karena setiap redaksi itu biasanya beda-beda ya dalam memberikan kriteria untuk model koran. Misalkan ada yang
koran untuk politik, koran untuk edukasi dan sebagainya. Yang kedua yaitu nekat, yang ketiga konsisten, yang dimana ini adalah sifat diri yang harus kita mempunyai untuk mensukseskan dalam penulisan model koran kita. Selanjutnya itu langkah dalam membuat artikel pada Google. Yang pertama, pelajari karakter calon pembaca. Misalkan kita ingin menjuruskan artikel kita untuk anak-anak, maka berilah isi sesuai dengan apa yang anak-anak suka. Selanjutnya itu memasang judul yang menarik. Nah, apabila kita menjuruskan artikel kita untuk anak-anak, maka berilah judul yang sesuai dengan anak-anak. Contohnya si kancil anak nakal. Nah, ini adalah judul yang menarik untuk anak-anak. Apabila kita juruskan si kancil, artikel kita si kancil anak nakal untuk orang dewasa, mungkin dia bukan masanya lagi untuk membaca si kancil anak nakal, karena dulu juga dia sudah baca mungkin. Selanjutnya yaitu tingkatkan bobot dan kualitas isi artikel Anda. Nah, ini berikanlah artikel yang benar-benar tidak membosankan, juga memberikan edukasi, pelajaran, sehingga minat pembaca semakin terkesan, semakin wah, di artikel ini saya belajar banyak. Nah, seperti itu. Yang terakhir yaitu lakukan pemeriksaan tata bahasa dan ejaan. Jangan sampai ada keyword stuffing, yaitu kata kunci yang berantakan, atau tipe kata-kata yang salah, ataupun keyword kata-kata yang kata-kata yang kasar. Bukan keyword, tapi kata-kata yang kasar. Nah, itu sangat harus diubah tata bahasanya sesuai EYD ya. Selanjutnya masih tips dan cara menulis teks media. Yang pertama, menentukan ide blog, menulis satu tema blog, menentukan ide blog, memilih nama blog, percantik blog, optimalkan blog, dan buat aman blog. Karena blog itu internet itu luas jangkauannya. Maka kita teledor saja dalam keamanan, kita bisa diretas, bisa dicuri data kita, bahkan bisa dijual oleh orang tidak bertanggung jawab. Maka itu hati-hati. Yang kedua, tips menulis di media internet secara ringkas, adaptasi terhadap pembaca, kemampuan untuk menyimpan, interaksi antara pembaca dan penulis, komunikasi dan percakapan antara pembaca dan penulis. Seperti itu. Kesalahan-kesalahan dalam menulis di media internet. Nah, ini adalah kesalahan yang patut kita perhatikan. Yang pertama itu judul artikel kurang menarik. Nah, seperti yang saya katakan tadi, apabila kita memberikan artikel ini, harus memperhatikan kemana kita juruskan artikel kita. Apabila kita menulis si kancil anak nakal untuk orang dewasa, itu tidak tertarik untuk orang dewasa. Selanjutnya keyword stuffing, yaitu kata kunci yang berantakan, related link tidak ditemukan. Nah, ini sangat merugikan kita apabila link kita atau artikel kita tidak bisa dibuka melalui link. Nah, ini sangat patut diperhatikan. Yang keempat yaitu penggunaan aktor teks tidak tepat. Yang kelima, banyak kesalahan dalam penulisan, seperti itu. Nah, ini perlu diperhatikan bahwasannya kata-kata pun kita harus perhatikan dalam penulisannya. Jadi kesimpulannya, dengan penjelasan di atas disimpulkan bahwa teks media adalah segala sesuatu yang tertulis melalui sarana atau alat komunikasi, baik itu radio, internet, televisi, koran maupun majalah. Ya, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.